Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniatami. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurva normal, skor turunan, probabilitas atau peluang, uji normalitas dengan chi-square, uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan SPSS. Langsung saja. Distribusi normal atau distribusi Gauss adalah banyaknya data yang cenderung mengikuti bentuk tertentu dari kurva distribusi. Menurut Frankel, Jack, Whelan, Norman, dan Hyun tahun 2012. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Total area di bawah kurva normal mewakili semua skor dalam distribusi normal. Rata-rata, median, dan modus berada di pusat kurva. Dalam kurva normal, distribusi data dianggap merata. Jika nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus, maka data tersebut berdistribusi normal. Berikut adalah contoh kurva normal, di mana kurva normal ini dapat disebut juga sebagai kurva Gauss dan kurva lonceng karena bentuknya seperti lonceng terbalik. Karakteristik data yang berdistribusi normal, yang pertama yaitu data berdistribusi simetris. Yang kedua, nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Grafik kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu atau rata-rata. Mempunyai satu modus atau kurva unimodal. Grafiknya mendekati atau berasimtot datar sumbu data X, di mana berasimtot ini jika diperpanjang terus-menerus tidak pernah menyentuh sumbu X namun hanya mendekati, atau suatu garis yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin mendekati 0 di jauh tak terhingga. Luas daerah grafik selalu sama dengan satuan lain. Luas daerah grafik selalu sama dengan satu satuan unit persegi. Luas di bawah kurva adalah 1, jadi luas seluruh kurva ini adalah 1, sehingga luas kurva bagian sebelah kanan yaitu 0,5 sama dengan luas kurva bagian sebelah kiri yaitu 0,5 juga. Distribusi normal standar atau distribusi normal baku, probabilitas acak normal memiliki rata-rata atau mu-nya itu sama dengan 0 dan standar deviasi atau tau-nya itu sama dengan 1. Kemudian nilai X pada kurva normal atau distribusi normal umum dapat ditransformasi ke dalam nilai Z. Nah, pada gambar ini adalah gambar kurva distribusi normal umum, yaitu masih pada nilai X, itu ditransformasi ke nilai Z, di mana kurva distribusi nilai baku. Transformasi nilai X ke nilai Z ini menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per tau. Z ini adalah variabel normal standar atau nilai normal baku, X-nya itu nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, mu-nya itu adalah rata-rata populasi, tau-nya itu standar deviasi populasi atau simpangan baku. Ada dua tipe tabel Z distribusi normal baku yang disajikan oleh buku-buku statistik. Dua tipe tabel tersebut adalah tipe yang pertama ini adalah tabel distribusi normal baku yang menentukan luas area di antara min tak terhingga kurang dari Z1. Dan tabel yang kedua ini adalah tabel distribusi normal baku yang menentukan luas area di antara 0 kurang dari Z1. Dua tipe tabel ini menyebabkan cara bacanya berbeda dan tabelnya juga berbeda. Tetapi yang paling banyak digunakan pada statistika itu pada tabel yang kedua. Nah, cara baca pada tabel yang pertama itu dimulai dari titik ujung sebelah kiri sampai ke kanan. Nah, kalau yang kedua ini dimulai dari titik tengah ke kanan atau titik 0 ke kanan. Oke, tabel distribusi normal baku yang menentukan luas area di antara min tak terhingga kurang dari Z1 adalah cara membacanya itu dimulai dari titik ujung paling kiri ke kanan. Maka nilai Z pada tabel adalah dari 0 ke 1 atau hampir ke nilai 1. Dari 0 ke nilai 1. Makanya dari ujung kiri ke kanan.
Kemudian tabel distribusi normal baku yang menentukan luas area di antara 0 kurang dari Z kurang dari Z1, yaitu cara membacanya dimulai dari titik tengah atau 0 ke kanan. Maka nilai dari Z pada tabel adalah dari 0 sampai dengan 0,5. Nah, dari 0 sampai 0,5 karena kan luas dari kurva ini sama dengan 1. Karena kita membacanya dari titik tengah, yaitu jadi dari 0 sampai 0,5. Menghitung luas area dengan menggunakan tabel Z distribusi normal baku. Nah, menghitungnya itu dengan cara hitung Z-nya dulu. Hitung Z-nya sehingga 2 desimal, misalnya 1,24. Menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per tau. Terus kemudian gambar kurvanya. Lalu letakkan nilai Z pada sumbu datar. Kemudian lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Luas yang tertera dalam daftar adalah luas daerah antara garis dengan garis 0. Garis tegak di titik 0. Nah, di sini yang diarsir ini yang dilihat. Nah, dalam lampiran daftar tabel Z, cari nilai Z pada kolom paling kiri yang menunjukkan angka nilai Z sampai dengan 1 digit di belakang koma. Nah, pada tabel yang paling kiri untuk melihat misalkan mau mencari 1,24. Nah, lihat itu kita carinya terlebih dahulu 1,2 dulu pada kolom paling kiri. Kemudian pada baris paling atas menunjukkan digit kedua di belakang koma nih. Pada kolom paling atas. Nah, kan kita udah nemu nih 1,2-nya. Kemudian sisanya itu 0,04. 0,04-nya itu dilihat dari kolom baris paling atas. Dari Z di kolom kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atas turun ke bawah, maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari, yaitu bilangan yang didapat harus ditulis dalam bentuk 0,xxxx atau bentuk 4 desimal. Contohnya luas daerah dari 1,24 yaitu 1,2 tarik garis 0,04 tarik garis, hasilnya yaitu 0,8925. Contoh soal untuk mengkonversi nilai X ke dalam nilai Z. Diketahui mu-nya itu 100, rata-ratanya 100. Standar deviasinya 15, X1-nya 85, X2-nya 115. Nah, ditanyakan itu berapa nilai Z dari 85, berapa nilai Z dari 115, maka menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu per tau. Oke, pada X-nya X1 yaitu 85 dikurang 100 per 15, hasilnya min 15 per 15 sama dengan min 1. Untuk X2-nya yaitu 115 dikurang 10 per 15, hasilnya 15 per 15 sama dengan 1. Lalu kita gambarkan kurvanya. Kemudian hasilnya itu didapat min 1, 0, min 1. 85, 100 dengan 115 ini merupakan nilai X yang belum dikonversikan. Kemudian 0, min 1, 0, dan 1 ini merupakan nilai Z yang udah dikonversikan. Nah, min 1 ini berada di sebelah kiri karena tandanya itu negatif. Terus 1 ini berada di sebelah kanan karena tandanya itu positif. Contoh soal pertama, misalkan nilai Z adalah variabel random yang berdistribusi normal baku atau normal standar. Hitunglah luas wilayah pada Z kurang dari 1,24. Berapakah luas area kurva normal pada Z lebih dari 1,24? Nah, jawab dulu pertanyaan nomor 1. Area Z kurang dari 1,24 pada kurva distribusi normal baku dapat dilihat pada gambar berikut. Di sebelah kiri yang dihitung yaitu arsirannya itu yang diarsir ini ya, yaitu Z kurang dari 1,24. Maka luas wilayah Z kurang dari 1,4 atau peluang Z kurang dari 1,24 yaitu 0,8925. 0,8925 ini dapat dari mana? Dapat dari tabel Z yang nanti saya akan jelaskan. Dan nomor 2 jawabannya yaitu dari contoh pertama,
telah diketahui bahwa peluang Z kurang dari 1,24 adalah 0,8925 karena luas area keseluruhan di bawah kurva. Karena luas kurva ini adalah 1, dan kita menggunakan tabel kurva 0 sampai 1, maka dihasilkan adalah peluang Z lebih dari 1,24 sama dengan 1 dikurang peluang Z kurang dari 1,24. Nah, hasil peluang Z kurang dari 1,24 itu tadi kan 0,8925. Jadi 1 dikurang 0,8925 sama dengan hasilnya 0,1075. Dengan demikian luas area kurva normal pada Z lebih dari 1,24 adalah 0,1075. Nah, yang 0,1075 itu yang di sini yang dihitung. Nah, dapat 0,892 ini dari mana, Kur? Nah, dari tabel Z. Kita bacanya dari tabel Z. Untuk mengetahui luas area kurva normal pada Z kurang dari 1,24, yaitu kita bisa menggunakan tabel Z distribusi normal baku. Dilihat dari ujung sebelah kiri. Ujung sebelah kiri kita cari kan 1,24, kita cari dulu 1,2-nya. 1,2 kita cari, kita dapat, terus sisanya tinggal 0,04. Dilihat dari pada kolom yang paling atas. Nah, 0,04 kita cari, dapatlah, kemudian ditarik garis, kemudian ditarik garis dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Dapatlah titik pertemuan keduanya merupakan luas wilayah Z kurang dari 1,24, yaitu 0,8925. Nah, di mana di sini saya menggunakan kurva yaitu 0 sampai 1. Makanya itu pada peluang Z lebih dari 1,24 itu 1 dikurang peluang Z kurang dari 1,24. Oleh karena itu. Kemudian contoh soal nomor 2. Misalkan Z adalah variabel random dan yang berdistribusi normal baku, normal standar. Hitunglah luas wilayah pada Z lebih dari 0,96 dan berapakah luas area kurva normal pada Z kurang dari 0,96. Berapakah luas area kurva normal pada Z kurang dari min 0,96? Berapakah luas area kurva normal pada Z lebih dari min 0,96? Maka kita jawab dulu pertanyaan nomor 1, yaitu luas wilayah Z lebih dari 0,96, yaitu di mana di gambar kurva ini Z-nya yang ditanyakan itu yang diarsir ini. Z lebih dari 0,96 yang diarsir ini. Karena kita menggunakan tabel kurva 0 sampai 0,5, ini kan kalau seluruh luas kurvanya itu kan 1. Kalau bagian kanannya aja 0,5. Nah, bagian kirinya aja 0,5 karena kita menghitung yang daerah yang diarsir, maka 0,5 dikurang. Nah, luas itu apa namanya? Cari luas kurva 0,96. Jadi luas kurva 0,96 itu adalah 0,3315. Jadi 0,5 dikurang 0,3315 sama dengan 0,1685. Luas wilayah Z kurang dari 0,96. Nah, berarti yang warna putih ini yang dicari, yaitu di mana 0,5 ditambah luas dari 0,96 itu 0,3315 sama dengan 0,8315. 0,3315 ini dapat dari mana? Dapat dari tabel Z yang nanti saya jelaskan, di mana tabel Z-nya itu menggunakan tabel 0 sampai 0,5. Luas wilayah Z kurang dari min 0,96 sama dengan, yaitu 0,5 dikurang 0,3315, hasilnya 0,1685. Luas wilayah Z lebih dari min 0,96 sama dengan 0,5 ditambah 0,3315 sama dengan 0,8315. Oke, kita dapat 0,3315-nya dari mana?
dari 0,9 kita 0,96, 0,9-nya kita cari dulu pada sisi tabel sebelah kiri, kemudian tinggal 0,06 pada tabel yang atas. Sehingga dapat ditarik hasilnya itu yaitu titik pertemuan keduanya yaitu luas wilayah 0,96 yaitu 0,3315. Nah, ini menggunakan kurva 0 sampai 0,5. Makanya itu kenapa di hasilnya ini menggunakan 0,5 dikurang, 0,5 ditambah gitu karena menggunakan tabel Z-nya yaitu 0 sampai 0,5. Contoh yang ketiga, berapakah luas area kurva normal antara min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92. Jawabannya area kurva normal min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92 dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, dari ilustrasi di samping dapat kita ketahui bahwa ternyata luas area kurva normal min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92 adalah luas area normal Z kurang dari 0,9 yang ini 0,9 dikurangi luas area kurva normal Z kurang dari min 1,12 yang di sini. Oke, yang di arsir ini berarti yang kita cari. Penyelesaiannya dapat kita tulis peluang min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92 sama dengan peluang Z kurang dari 0,9 dikurang peluang Z kurang dari 1 peluang Z kurang dari min 1,12. Pada peluang Z kurang dari 0,92 itu dan peluang Z kurang dari min 1,12 dapat diperoleh dari tabel distribusi normal baku. Sehingga nilainya itu pada peluang Z kurang dari 0,92 yaitu 0,8212. Kemudian peluang Z kurang dari min 1,12 yaitu 0,1314 sehingga hasilnya itu yaitu adalah 0,8212 dikurang 0,1314 hasilnya 0,6898. Ini jika kita menggunakan tabel Z yang 0 sampai 1 ya. Jadi nilai peluang Z kurang dari 0,92 maka 0,9 dulu dicari. Terus kemudian 0,02-nya dicari. Hasilnya di pertemuannya itu adalah hasilnya itu 0,8212. Kemudian untuk nilai peluang Z kurang dari min 1,12 adalah di mana 1 dikurang peluang Z-nya peluang Z kurang dari 1,12. 1,12 kita cari 1,1 dulu kan. 1,1 terus 0,02. Hasilnya didapat adalah 0,8686. Jadi untuk menghitungnya 1 dikurang 0, luasnya tadi yaitu 0,8686 sama dengan 0,1314. Peluang min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92 adalah di mana peluang Z kurang dari 0,92 dikurang peluang Z kurang dari min 1,12 hasilnya itu 0,8212 dikurang 0,1314. Nah, didapatkan 0,6898. Ini menggunakan tabel Z 0 sampai 1. Untuk menggunakan tabel Z 0 sampai 0,5, maka nilai P peluang 0 kurang dari Z kurang dari 0,92 yaitu 0,9 dulu dicari. Terus sisanya 0,02. Dapatlah 0,3212. Pada nilai P 0 kurang dari Z kurang dari 1,12 yaitu di mana
dicari dulu 1,1-nya. Jadi terus 0,02-nya didapatkan 0,3686. Nah, dari sini hasil dari P tanda kurung P peluang min 1, min P hasil dari P peluang min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92 adalah 0,3212 ditambah 0,3686, hasilnya 0,6898. Nah, ini untuk kurva ini untuk tabel Z yang 0 sampai 5. Hasilnya sama saja kan dengan yang tadi tabel mana ya? Yang tabel 0 sampai 1. Cuman beda cara bacanya saja dan beda tabelnya saja. Hasilnya tetap sama dalam mencarinya. Skor turunan. Skor turunan adalah skor yang diperoleh dengan mengambil skor mentah dan mengubahnya menjadi skor lebih berguna untuk beberapa jenis standar dasar. Contohnya ekuivalen tingkat kelas, peringkat presentil, dan skor standar. A. Ekuivalen tingkat kelas, B. Peringkat presentil. Peringkat presentil mengacu pada persentase skor individu pada skor mentah yang diberikan. Peringkat presentil kadang-kadang disebut sebagai presentil. Peringkat presentil mudah dihitung. Rumus sederhana untuk mengkonversi skor mentah ke peringkat presentil adalah PR sebagai berikut. PR sama dengan jumlah nilai siswa dikurang semua skor siswa per jumlah total dalam kelompok dikali 100. Skor standar memberikan cara lain untuk menunjukkan bagaimana seseorang membandingkan dengan individu lain dalam suatu kelompok. Skor standar menunjukkan seberapa jauh skor mentah yang diberikan adalah dari titik referensi, misalnya pada skor Z. Contoh soal, seseorang siswa memperoleh nilai biologinya itu 60 dan nilai kimianya 80. Nilai mata pelajaran manakah yang lebih baik? Kita tidak bisa membandingkan langsung karena beda mata pelajaran, yaitu biologi dan kimia. Maka harus dibandingkan dengan nilai populasinya. Diketahui berdasarkan rumus distribusi nilai baku, yaitu mata pelajaran biologinya itu nilainya 60, meannya atau rata-ratanya 50, standar deviasinya 5. Maka untuk mengetahui nilai Z-nya yaitu menggunakan rumus Z sama dengan X min mu per tau. X-nya itu 60, mu-nya itu 50, X 60 dikurang 50 dibagi 5, hasilnya plus 2. Presentilnya 98. Untuk mata pelajaran kimia, nilainya itu 80, meannya itu 90, standar deviasinya 10, maka hasilnya itu 80 dikurang 90 per 10, hasilnya min 1, atau presentilnya itu 16. Setelah nilai siswa diolah, dicari nilai Z-nya. Diketahui bahwa nilai Z untuk biologi adalah plus 2 dan untuk kimia adalah min 1. Meskipun sekilas jika dilihat dari nilai mentah siswa nilai kimia lebih baik dari nilai biologi, namun ternyata tidak. Karena setelah dicari nilai Z-nya, nilai Z biologi lebih besar dari nilai Z kimia. Karena nilai biologi itu 60 dan sedangkan rata-ratanya itu 50. Sedangkan nilai kimianya itu 80, rata-ratanya itu 90. Jadi nilai siswa lebih baik itu pada mata pelajaran biologi. Catatan untuk mempermudah dalam mencari nilai turunan lainnya, nilai Z tersedia dalam tabel Z. Contoh, jika diketahui sebaran nilai statistik dari 1.000 orang mahasiswa UPI dalam 3 tahun terakhir berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 80 dan simpangan baku 10. Maka hitunglah satu peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih kecil dari 65. Yang kedua, peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 90, peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 70 sampai dengan 85.
kita pada nomor 1 dulu kita cari X-nya itu 65, rata-ratanya 80, simpangan bakunya 10. Nah, pada kurva ini yang dicari yang sebelah sini, maka harus dikonversikan ke dalam nilai Z, di mana untuk rumusnya itu Z sama dengan X per mu per X dikurang mu per tau. 65 dikurang 80 per 10 sama dengan min 1,5. Karena ingin melihat mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 65, maka Z kurang dari min 1,5. Nah, sehingga nilai 1,5 pada tabel Z adalah 0,4332. Luas wilayah Z kurang dari min 1,5 adalah 0,5 dikurang 0,4332. Nah, 0,4332 ini dapat dari tabel Z. Ya, tabel Z yaitu dari 0 sampai 0,5. Makanya ini 0,5 dikurang. Hasilnya itu 0,0668. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih kecil dari 65 adalah 0,668 dikali 1000 mahasiswa. Maka didapatkan 67 mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih kecil dari 65. Yang kedua, peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 90. Nah, pada kurvanya itu yang dihitung yang warna biru ini. Udah ini diketahui X-nya itu kan 90, rata-ratanya 80, simpangan bakunya 10. Maka dihitunglah yaitu nilai Z-nya 90 dikurang 80 per 10 hasilnya 1. Karena ingin melihat mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih besar dari 90, maka Z lebih besar dari 1. Nilai 1 pada tabel Z 0 sampai 0,5 itu adalah 0,3413. Jadi luas wilayah Z lebih dari 1 sama dengan 0,5 dikurang 0,3413, yaitu 0,1587. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih besar dari 90 adalah 0,1587 dikali 1000 mahasiswa, maka didapatkanlah 160 mahasiswa yang nilainya lebih besar dari 90. Peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai dengan 80 diketahui, maka yang dicari itu yang tengah-tengah ini. Nah, nilai X1-nya kan 70, X2-nya 80, rata-ratanya X1-nya 70, X2-nya 85, rata-ratanya 80, simpangan bakunya 10. Maka dikonversikan ke nilai Z-nya 70 untuk X1, 70 dikurang 80 per 10, sama dengan min 1, terus X2-nya yaitu 85 dikurang 80 per 10 sama dengan 0,5. Karena ingin melihat mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai dengan 85, maka min 1 kurang dari Z lebih dari 0,5. Nilai 1 pada tabel Z 0 sampai 0,5 yaitu 0,3413 dan 0,5 pada tabel Z itu adalah 0,1915. Jadi luas wilayah Z kurang dari min 1 sama dengan 0,5 dikurang 0,3413, hasilnya 0,1587. Luas wilayah Z lebih dari 0,5 sama dengan 0,5 ditambah 0,1915 sama dengan 0,6915. Maka peluang min 1 kurang dari Z lebih dari 0,5 sama dengan 0,6915 dikurang 0,1587 sama dengan 0,5328. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai dengan 80 adalah 0,5328 dikali 1000 mahasiswa, yaitu didapatkan hasilnya 533 mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai dengan 85. Probabilitas atau peluang. Menurut Sudijo 2010, probabilitas suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Menurut Budiono 2014, probabilitas adalah derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik. Nah, probabilitas
ini dapat disimpulkan adalah probabilitas atau peluang adalah suatu kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dinyatakan dalam sebuah nilai atau besaran. Secara kualitatif, probabilitas itu kata sifat, merupakan kata sifat kemungkinan atau terjadinya suatu keadaan baik, lemah, kuat, atau sedikit, dan lain-lain. Secara kuantitatif, merupakan nilai-nilai numeris, baik dalam bentuk pecahan ataupun desimal, antara 0 dan 1. Apabila peluang dari suatu peristiwa bernilai 0, berarti sebuah peristiwa itu tidak bisa terjadi. Nah, jika peluang 1, jika peluang dari suatu peristiwa yaitu adalah 1, berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Kemudian beberapa istilah dari konsep probabilitas. Yang pertama, ruang sampel atau S. Merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dalam percobaan. Titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Kejadian A merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian A merupakan pembagian antara kejadian A dan banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi atau ruang sampel. PA sama dengan NA per NS, di mana 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Keterangannya adalah PA sama dengan peluang munculnya kejadian A, NA banyaknya anggota kejadian A, NS banyaknya anggota kejadian yang mungkin. Perumusan probabilitas terbagi menjadi 3, yaitu klasik, empiris, dan subjektif. Pada klasik, probabilitas sebuah peristiwa dinyatakan sebagai hasil bagi antara jumlah peristiwa yang mungkin terjadi dengan jumlah semua peristiwa yang mungkin terjadi, di mana masing-masing cara N memiliki kesempatan yang sama untuk muncul, yaitu dirumuskan PA sama dengan M per N. Empiris perhitungan probabilitas di mana berdasarkan frekuensi relatif dari terjadinya suatu kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau nilai N sangat besar mendekati tak terhingga. PA sama dengan lim N sampai tak terhingga M per N. A adalah peristiwa, M adalah jumlah cara peristiwa tersebut dapat terjadi, N adalah seluruh cara yang kemungkinan dapat terjadi. Subjektif adalah probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan atau pandangan pribadi terhadap probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Contoh, seorang guru meyakini bahwa tingkat kelulusan siswa SMA dalam ujian nasional tahun 2019 adalah 100%. Nah, ini merupakan pandangan pribadi atau keyakinan, merupakan dari probabilitas subjektif. Jenis-jenis peristiwa pada teori probabilitas. Yang pertama, probabilitas peristiwa sederhana. Probabilitas harus berkisar antara 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1, di mana nilai setiap probabilitas adalah 1, maka dirumuskan PA sama dengan NA per NS. Contohnya, A munculnya mata dadu 1 atau 2 atau 3 pada pelemparan sebuah mata dadu peluang A. Nah, nilai NS-nya itu, nilai dari mata dadunya kan ada 6, terus nilai A-nya itu merupakan banyaknya mata dadu yang bernomor 1 atau 2 atau 3, yaitu ada 3 kan, maka rumusnya itu PA sama dengan NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6, maka hasilnya itu 1/2. Maka probabilitas munculnya mata dadu 1 atau 2 atau 3 pada pelemparan sebuah mata dadu adalah setengah. Probabilitas mutuali eksklusif. Terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Maka peluang AUB sama dengan PA plus PB. Contohnya pada pelemparan dadu 1 kali, jika A adalah peristiwa munculnya mata dadu 3 dan B adalah peristiwa munculnya mata dadu 5, berapakah probabilitas munculnya mata dadu 3 dan 5? NS-nya banyaknya nomor pada mata dadu, NA itu banyaknya mata dadu yang bernomor 3 sama dengan 1, NB itu banyaknya mata dadu yang bernomor 5 sama dengan 1. Maka PAUB sama dengan PA plus PB. Nah, PA-nya itu 1/6, PB-nya 1/6, sehingga hasilnya itu 2/6 dikecilkan jadi 1/3. Probabilitas non-mutuali eksklusif. Dua peristiwa dikatakan non-mutuali eksklusif apabila keduanya dapat terjadi.
pada waktu yang bersamaan. Terjadinya suatu peristiwa tidak menghilangkan peluang terjadinya peristiwa lainnya, maka PAUB sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. Contohnya, sebuah survei terhadap 100 responden. 60 yang suka film action, 50 suka film drama, 10 suka keduanya. Jika dari 100 responden tersebut dipilih secara acak, berapakah probabilitas menemukan responden yang suka film action atau responden yang suka film drama? Maka rumusnya itu PA sama dengan NA per NS. Jawabannya diketahui NA-nya itu yang suka film action adalah 60, NB-nya yang suka film drama yaitu 50, N irisan B atau yang suka keduanya itu 10, jumlahnya itu 100 responden. Maka PAUB sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. PA-nya 60/100, PB-nya 50/100, PA irisan B adalah 10/100. Maka dapat dijumlahkan 100/100 sama dengan 1. Probabilitas peristiwa independen. Dua peristiwa dikatakan bebas atau independen jika terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang satu dengan yang satu tidak dipengaruhi atau dipengaruhi oleh peristiwa yang lainnya dan sebaliknya. Maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contoh, di sebuah kotak terdapat 3 bola putih dan 7 bola hitam. Jika diambil 2 bola 1/1 disertai pengembalian, maka berapa probabilitas bola pertama yang terambil adalah putih dan bola kedua adalah hitam? Jawabannya NA itu adalah bola putih ada 3, NB-nya bola hitam ada 7, jumlahnya itu ada 10. Maka PA bola pertama putih, PA itu adalah bola pertama putih dan PB itu bola kedua hitam. Maka hasilnya PA irisan B dan sama dengan PA dikali PB. PA-nya 3/10, PB-nya 7/10. Maka hasilnya itu karena PA dikali PB hasilnya 21/100. Probabilitas peristiwa dependen. Dua peristiwa yang terjadi berurutan dapat dikatakan dependen jika peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua. Probabilitas terjadinya kejadian A apabila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat atau PA bersyarat B. PA irisan B sama dengan PA dikali PB irisan bersyarat A. Contohnya, di sebuah kotak terdapat 3 bola putih dan 7 bola hitam. Jika diambil 2 bola 1/1 tanpa disertai pengembalian, maka berapakah probabilitas bola pertama yang terambil adalah putih dan bola kedua adalah hitam? Maka NA yaitu bola putih ada 3, NB yaitu bola hitam ada 7 dan jumlah seluruh bola adalah 10. Maka PA-nya itu bola pertama putih, PB bersyarat A, bola kedua hitam setelah bola pertama putih. Maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB bersyarat A. PA-nya 3/10. PB bersyarat A itu 7/10 dikurang 1. 7/10 dikurang 1. Maka hasilnya itu 21/90. Maka hasilnya itu 7/30. Uji normalitas. Uji normalitas merupakan cara untuk mengetahui sebaran data pada suatu kelompok data tertentu. Uji ini digunakan sebagai syarat mutlak dalam melakukan uji statistik, inferensia parametrik. Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jadi distribusi normal itu mengarah kepada penyebaran data kita dengan membandingkan distribusi data normal dengan distribusi data yang kita punya. Nah, di mana di sini ada kurva normal. Nah, kurva normalnya itu seperti ini. Nah, kurva yang akan diuji
atau distribusi atau data yang kita punya itu dibandingkan dengan kurva normal ini. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistika non-parametrik. Cara uji normalitas adalah ada dua, dengan manual dan dengan SPSS. Untuk manual menggunakan uji chi-kuadrat atau chi-square. Digunakan untuk menguji normalitas data yang jumlahnya banyak dan dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu nilai N lebih dari 30. Kenormalan suatu data dapat diuji menggunakan uji chi-square. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal baku dengan kurva normal data empiris data yang kita punya. Apabila kedua kurva tidak berbeda signifikan, maka bisa dikatakan data empiris yang kita punya itu berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Pada langkah ini harus menetapkan H0 dan H1. H0 itu biasanya data berdistribusi normal, di mana data yang berdistribusi normal itu apabila kurva normal baku, apabila kedua kurva normal baku dengan kurva normal data empiris yang kita punya itu tidak berbeda signifikan, maka data itu dapat dikatakan berdistribusi normal. Dengan kaidah hipotesis, tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel. Nah, pada H1 yaitu merupakan data tidak berdistribusi normal. Kalau H0 data berdistribusi normal. Kemudian setelah menentukan hipotesis, maka dilakukan rancangan analisis. Rancangan analisis merupakan langkah menentukan taraf kesalahan atau signifikan dan jenis pengujian. Terdapat beberapa taraf kesalahan atau signifikan, yaitu ada 5%, 10%, 25%, dan sebagian lainnya. Penelitian pada bidang pendidikan, ekstasa, dan psikologi biasanya menggunakan taraf signifikan 5%. Menurut Sukestiarno tahun 2013. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke analisis sampel. Analisis sampel merupakan langkah menentukan nilai X kuadrat hitung dan nilai X kuadrat tabel. Nah, yang pertama sekali menentukan X kuadrat tabel, kemudian X kuadrat hitung. Untuk itu digunakan rumus sama dengan X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat per FE. Dengan keterangan X kuadrat adalah chi square, FO-nya itu adalah frekuensi data empiris berdasarkan kelas interval atau disebut juga frekuensi observasi, FE-nya itu frekuensi harapan data empiris berdasarkan kelas interval atau frekuensi ekspektasi. Nah, FO dan dikurang FE merupakan selisih. Hasil analisis, ketika analisis sampel sudah selesai, maka dilanjutkan ke hasil analisis. Hasil analisis sampel adalah proses membuat keputusan berupa penerimaan atau penolakan H0 atau sebaliknya. Apabila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 itu diterima dan H1 ditolak. Interpretasinya itu sampelnya itu yaitu adalah proses suatu pemaknaan berdasarkan hasil analisis sampel. Pemaknaan ini berupa jawaban dari hipotesis yang telah ditentukan. Contohnya, diketahui post-test dan pre-test biologi dari 32 orang peserta didik di kelas 10 menggunakan model A yang telah disusun ke dalam distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, ini udah diketahui kelas intervalnya, batas bawah kelas, batas atas kelasnya, frekuensinya, jumlah frekuensinya 32. Maka ujilah dengan taraf signifikansinya itu 5%. Apakah data tersebut telah diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak? Nah,
uji normalitas ini berguna untuk menentukan uji datanya nanti akan menggunakan uji parametrik atau uji non parametrik. Kalau datanya berdistribusi normal menggunakan uji parametrik. Kalau datanya tidak berdistribusi normal maka digunakan uji non parametrik. Kemudian untuk menjawab soal ini dilakukan yang pertama kali yaitu hipotesis. H0 sama dengan sampel dari populasi-populasi yang berdistribusi normal. H1 adalah sampel dari populasi-populasi yang tidak berdistribusi normal. Dengan kaidah hipotesisnya yaitu tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel. Rancangan analisis. Kemudian tentukan rancangan analisis. Taraf kesalahannya itu taraf signifikansinya tuh 5% sama dengan 0,05. Kemudian lanjut ke analisis sampel. Menentukan nilai X kuadrat hitung dan nilai X kuadrat tabel. Di mana dirumuskannya yaitu X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat per FE. Hitunglah nilai K. Kemudian untuk analisis sampelnya itu kita menghitung nilai K kelasnya atau banyak kelas interval, terus kemudian rata-rata atau mu-nya, terus SD standar deviasinya, dan SD kuadrat atau variansnya. K-nya itu ada 6 kelas, di sini ada 6 kelas. Terus rata-ratanya itu dari sigma FI dikali XI. Nah, per sigma FI yaitu 66 per 32, hasilnya 1978 rata-ratanya. Standar deviasinya adalah akar dari FI tanda kurung XI min rata-rata kuadrat per N min 1. Artinya akar dari 501,2 dibagi 31 sama dengan akar dari 16,16 sama dengan 4,02. Nah, untuk variansnya itu 16,16. Buatlah tabel distribusi frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasi. Udah kita ketahui FO-nya, frekuensi observasinya itu jumlahnya itu 32. Kemudian BK ini merupakan batas bawah kelas BB, yaitu di mana BBK batas bawah kelas yang itu TBK-nya itu adalah BBK batas bawah kelas dikurang 0,5. Kalau TAK-nya itu batas atas kelas ditambah 0,5. Z-nya ini didapat dari Z-nya ini BK dikurang rata-rata per standar deviasi. Contohnya Z untuk menghitung Z min 2,31 yaitu BK-nya itu 10,5. Nah, terus dikurang rata-ratanya itu 19,78 per standar deviasinya 4,02. Hasilnya itu min 2,31. Untuk menghitung luasnya L atau L, luas kurva yang dibatasi oleh Z1 dan Z2, kemudian diisi dengan melihat tabel 1. Luas di bawah lengkung normal standar dari 0 ke Z. Nah, nilai luasnya ini didapat dari nilai Z ini min 231 dan min 1,56. Nah, untuk FE-nya itu didapat dari FO dikali L. FO untuk ini adalah FO dikurang FE kuadrat per FE. Hasilnya itu jumlah seluruhnya itu 1,11. Oke, untuk mengetahui luasnya ini itu berasal dari nilai dari Z-nya itu min 231-nya itu pada tabel Z itu 0,4895. Nah, untuk min 1,56 pada tabel Z-nya itu 0,4406. Makanya itu luasnya itu adalah 0,4896 dikurang 0,4406 sama dengan 0,0490. Nah, ini yang kita hitung pada warna biru tua ini. Nah, jadi 0,0490 ini merupakan dari min 2,31 dan min
1,56. Nah, kemudian ini kan min dengan min. Kalau misalkan min dengan plus bagaimana? Jadi min luas dari min 0,07 yaitu 0,279. Nah, luas dari Z 0,68 merupakan 0,2518. Maka didapatlah itu 0,0279 ditambah 0,2518 sama dengan 0,2797. Nah, ini ditambah. Kita lihat catatannya. Kalau sama tandanya, itu diselisihkan, dikurang. Ini kan min 2, ini min 1. Kalau beda tandanya, ditambahkan. Ini kan min. Ini apa? Ini kan plus. Nah, kok nilainya min, tapi luasnya itu tidak min juga? Karena itu, jadi jika data berada di sebelah kanan, berarti yang min jika datanya itu berada di sebelah kiri, jadi yang nilai min itu datanya itu berada di sebelah kiri, itu tandanya itu negatif. Tetapi luasnya itu sama saja, tidak ada luas yang negatif. Jadi mau itu min atau plus itu luasnya itu tidak ada yang negatif. Cuman tandanya saja dia kalau min itu berada di sebelah kiri, kalau plus itu berada di sebelah kanan. Nah, untuk menghitung 0,4896 yang ini tadi, tabel Z 0 min Z ini yang mana? Untuk menghitung 0,4898 itu menggunakan tabel Z dari 0 ke 0,5. Nah, untuk mencari Z dengan nilai min 2,31 adalah kita cari dulu nilai 2,3-nya. Terus cari 0,01-nya. Didapat 0,4896. Untuk mencari Z dengan nilai min 1,56 adalah cari dulu 1,5-nya. Terus 0,06. Didapat 0,4406. Kemudian lanjutan dari analisis sampel. Yang pertama kita menentukan nilai X kuadrat hitung. X kuadratnya itu sama dengan rumusnya itu sigma FO dikurang FE kuadrat per FE. Maka didapatnya itu 1,11. Jadi X kuadrat hitungnya itu 1,11. Dapat dilihat dari tabel ini. Nah, kemudian hitung derajat kebebasan atau yang disebut nu. Nah, K-nya ini ada K dikurang 3, di mana kelas interval ini ada 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian menentukan nilai X kuadrat. Nah, nilai X kuadrat tabel dari tabel 2. Tabel chi-square atau tabel nilai persentil distribusi X2. Jadi, tabel chi-square ini memiliki tabel tersendiri. Sebelum itu, kita hitung dulu X tabelnya. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat tanda kurung 1 dikurang taraf signifikansi dan buka kurung nu. Keterangannya taraf signifikansinya itu kan 5%. Jadi 0,05. Nu-nya itu derajat kebebasannya itu ada 3. Jadi X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang 0,05 dikali 3. Hasilnya 7,81. Yang saya jelaskan tadi bahwa chi-square ini memiliki tabel tersendiri. Nah, untuk melihat hasil 7,81 ini, maka dilihatlah nilai nu-nya tadi kan 3. Jadi kita lihat di tabel yang kolom sebelah kiri. Nilai nu-nya 3. Terus tarik garis. Terus untuk taraf signifikansinya atau taraf kesalahannya kan 5%, jadi 0,05. Maka kita tarik garis 0,05-nya di sini. Dapatlah 0,815. Nah, makanya itu X kuadrat tabel itu hasilnya tuh 7
Uji hipotesis dengan uji hipotesis itu dengan cara membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. X kuadrat hitungnya itu 1,11. Nah, X kuadrat tabelnya itu 7,81. Maka kesimpulan analisisnya X kuadrat hitungnya itu 1,11 itu kurang dari X kuadrat tabel 7,81, maka H0 diterima yaitu data berdistribusi normal. Nilai sekarang uji normalitas dengan SPSS. Kenormalan suatu data dapat diuji menggunakan uji Sapir-Whorf atau juga uji Lee-Force atau Kolmogorov-Smirnov yang berbantuan software SPSS. Uji Sapir-Whorf digunakan apabila data kurang dari 50, sedangkan uji Lee-Force atau Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila data lebih dari atau sama dengan 50. Nah, uji Sapir-Whorf pada SPSS itu yang pertama, klik analyze, descriptive, statistik, explore, terus masukkan data yang akan dihitung ke dependent list, klik plots, terus klik normality plots with test, klik continue, klik OK, kemudian lihat kolom Sapir-Whorf-nya dan nilai sig-nya. Nilai sig lebih dari nilai sig 0,05 atau 5%, artinya H0 diterima. Nilai sig kurang dari nilai sig 0,05 atau 5%, artinya H0 ditolak. Sekarang uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan cara untuk mengetahui kesamaan varian pada dua kelompok data tertentu. Uji ini digunakan sebagai syarat mutlak dalam melakukan uji statistik inferensia parametrik, seperti uji beda independent sample t-test dan ANOVA atau analisis varian. Homogenitas dua kelompok data independen dapat diuji menggunakan uji one-way ANOVA yang berbantuan software SPSS. Nah, uji one-way ANOVA itu yang pertama sekali yaitu adalah klik analyze, terus klik compare means, klik one-way ANOVA, masukkan data yang akan dihitung, misalkan prestasi ke dependent list dan kelompok ke factor list. Kemudian klik option, kemudian klik checklist homogeneity of variance test, klik continue, klik OK, dan lihat test of homogeneity of variance. Nah, nilai sig data sama dengan nilai sig 0. Kalau nilai sig data lebih besar dari nilai sig 0,05 atau 5%, artinya H0 diterima. Berikut contoh menggunakan SPSS. Diketahui data variabel prestasi belajar kelas A dan kelas B sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B berdistribusi normal? Berdasarkan data di atas, apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B itu homogen? Nah, baiklah, saya akan langsung saja ke buka aplikasi SPSS-nya. Baiklah. Maka, nah, dari sini kita ke variabel view, di mana untuk name-nya itu kita tulis kelas dan prestasi. Kemudian pada desimalnya kelas itu 0 dan prestasinya 0 desimalnya. Kemudian untuk measure-nya pada nilai kelas itu kita pilih nominal dan pada prestasi kita pilih scale. Kemudian ke data view. Nah, pada data view nilai prestasi masukkan kelas A, di mana kelas A ini saya simbolkan 1, masukkan data nilainya. Kemudian kelas B saya tulis ini 2, yaitu kemudian masukkan data nilainya. Lalu untuk mencari normalitas, uji normalitas, yaitu klik analyze, pijit descriptive statistik, pilih explore, terus untuk dependent list-nya ini adalah masukkan prestasi dependent list, terus untuk faktor list-nya itu masukkan kelas.
Nah, kemudian pilih plots, kemudian klik normality plots with test, klik continue, kemudian klik OK, sehingga dapat dihasilkan itu adalah sebagai berikut. Nah, dapat dihasilkan, kita lihat test of normality-nya. Nah, di sini sig-nya itu lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%. Maka dapat diartikan bahwa data tersebut berdistribusi normal, di mana H0-nya diterima. Kemudian untuk uji homogenitas. Uji homogenitas ini di mana pijit analyze terus ke compare means. Analyze ke compare means, terus klik one way ANOVA, terus data dependent list-nya itu merupakan nilai prestasi, masukkan data nilai prestasi, terus faktornya itu masukkan nilai kelas. Pilih option, terus klik homogeneity of variant test. Klik continue, klik OK, maka dapat dihasilkan uji homogenitasnya ini adalah sebagai berikut. Nah, lihat tabel test of homogeneity of variance. Nah, nilai sig-nya ini lebih besar dari 0,05, di mana H0-nya itu diterima. Jadi, datanya ini merupakan data yang homogen. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa data-data ini berdistribusi normal dan homogen. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan salah penulisan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.